Rekson Silaban adalah aktivis Indonesia. Rekson Silaban saat ini sedang maju sebagai calon legislatif DPR RI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Barat 7, Kabupaten Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Program politik Rekson Silaban membantu penyelesaian masalah hukum pekerja, memperkuat usaha ekonomi rakyat (UMKM), menyediakan bantuan hukum cuma-cuma (Prabono) kepada rakyat yang mengalami masalah hukum, memberikan bantuan jaminan sosial (BPJS) kepada pekerja rentan, membantu pemuda mendapatkan kerja di perusahaan. Baik, selamat siang rekan-rekan aktivis Serikat Buruh. Terima kasih hari ini kita berkesempatan bisa wawancara dengan Bang Rekson Silaban, tokoh aktivis Serikat Buruh di Indonesia, seorang pemikir juga yang banyak menelurkan buku-buku dari tingkat nasional sampai internasional, dan pengalamannya di dunia internasional juga di dalam dunia Serikat Buruh tidak perlu diragukan lagi. Dan sekarang ini menjelang tahun 2024, Bang Rekson sudah memutuskan terjun dan bertarung di dunia politik praktis. Dan sejak aktivis gerakan mahasiswa sampai masuk di dunia Serikat Buruh, Bang Rekson ini memang sangat konsisten di gerakan politik, tapi tidak politik praktis, Bang, ya. Tapi setelah puluhan tahun baru sekarang ini memutuskan masuk ke partai politik. Nah, kalau boleh tahu, Bang, apa sih alasan Abang masuk ke partai politik ini? Ya, terima kasih mencari saya. Pertama, saya mau katakan bahwa setelah saya melihat kondisi politik nasional kita, saya melihat bahwa gerakan buruh itu harus melakukan cara perjuangan yang berbeda dibanding yang sebelumnya. Di masa lalu kita mencoba cara mendirikan partai buruh, tapi 2 kali gagal. Di masa yang lain kita juga menyalurkan kader-kader kita ke tempat lain, tapi gagal. Artinya tidak ada komitmen, discontinue komitmen daripada kader tersebut. Yang ketiga, ini yang mau saya sedang tes, apakah saya bisa melakukan kerjasama politik dengan serikat-serikat buruh di dapil saya, sehingga nanti saya akan bekerjasama dengan mereka melakukan kerja-kerja yang saling berkolaborasi. Selama ini kan banyak juga serikat buruh ini tidak memiliki keberdayaan dalam hal melobi politik lokal, misalnya gubernur, bupati, sampai pembiayaan operasional. Jadi saya tidak berambisi untuk langsung berubah mereformasi undang-undang ketenaga nasional, tapi saya mau bekerja sama dulu untuk serikat buruh yang saya dampingi. Jadi inilah yang sedang saya coba, dan semoga percobaan saya ini kelak akan berhasil dan akan menjadi testimoni saya kepada gerakan buruh selanjutnya. Dan sekarang Abang masuk di Partai Golkar. Apa sih alasannya? Ini kan sangat dipertanyakan kalau yang mungkin belum memahami politik itu. Ya, itu benar sekali. Memang ya, kalau kita lihat para aktivis itu kan dilema ya, memasuki partai mana. Karena saya tidak mungkin selamanya di serikat buruh, karena batasan jabatan saya kan hanya 2 kali. Kalau untuk masuk ke partai politik, memang ada dilema apakah kita memasuki partai politik lama atau yang baru. Tapi kan politik itu tentang kalkulasi juga. Tidak semuanya soal idealisme. Idealisme untuk mahasiswa, gerakan buruh, kalangan independen. Tapi untuk politik itu harus lebih realistis, dengan kalkulasi, keterpilihannya tinggi. Misalnya kalau saya partai kecil kan ada kemungkinan tidak lolos threshold. Terus partai itu tidak memiliki jaringan seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, saya melihat partai-partai yang ada juga yang baru sama saja. Tidak ada yang begitu berbeda dengan partai-partai yang lama, dan Golkar tentu saja kan tidak mungkin lagi seperti yang di masa lalu. Dia pasti menyesuaikan diri dengan kehidupan reformasi yang baru. Nah, jadi cerita lalu adalah cerita lalu. Sekarang kita cerita masa depan. Jadi saya memilih partai besar
supaya saya mendapat keuntungan di backup oleh konstituennya yang sudah banyak. Khususnya di dapil saya kebetulan itu yang pemenangnya itu sering dari Partai Golkar. Jadi kalau saya misalnya memilih partai yang salah, saya masuk ke sebuah pertarungan yang salah dan bisa saya kalah. Jadi harus ada alasan-alasan pragmatisme juga kalau untuk masuk ke partai. Nah, bukankah sekarang ini sudah ada partai buruh, Bang, yang mewadahi dan menampung aspirasi seluruh aktivis buruh dan memperjuangkan hak-hak buruh, dan sekarang juga sedang bersiap bertarung di pemilu 2024. Kenapa Abang yang memang sudah latar belakang aktivis serikat buruh, dan juga Abang, nama Abang di kalangan aktivis serikat buruh ya memang sudah dikenal, ya Abang terkenal dengan pemikiran Abang, jago strategi gerakan serikat buruh. Kenapa Abang tidak memutuskan bergabung juga di serikat partai buruh nih? Dan saya berpikir ketika Abang gabung di partai buruh, pasti Abang juga dapat posisi yang strategis juga, tidak hanya mendapatkan posisi caleg, tapi menjadi salah satu pemimpin di tingkat pusat itu. Nah, kita kan sudah pernah mengalami bagaimana kita gagal membuat partai buruh 2 kali. Saya sejak dahulu sudah katakan untuk konteks Indonesia partai buruh itu kan tepat karena 3 parameter. Pertama, di negara-negara yang banyak partai buruh seperti di Australia, di Inggris, di New Zealand, atau ada Polandia, atau ada juga partai sosialis di Brazil, itu terjadi karena di sana hanya satu konfederasi besar. Dan Indonesia yang konfederasinya banyak dan tersebar, tidak mungkin membuat partai buruh jadi besar. Yang kedua, bahwa biasanya yang ada partai buruh di negara yang ada partai buruh itu partai itu hanya ada 2, seperti di Inggris partai konservatif dengan partai Labour Party, juga di Australia sama. Karena kalau buruh kecewa di partai buruh, dia tidak akan pernah pergi pindah ke partai lain karena ideologi yang berbeda. Di Indonesia kan banyak sekali partai, jadi kadang-kadang satu orang bisa masuk di partai setiap periode 5 tahunan. Nah, yang ketiga adalah basis massa kita hanya 2,9 juta seluruh Indonesia, dan ini kan tidak cukup untuk threshold. Jadi ada berisiko saya memasuki partai buruh ketika threshold ini seperti yang dulu kita alami tidak bisa mencapai. Jadi saya ingin, karena saya tidak pernah masuk partai, saya ingin masuk dengan bertarung serius dan memiliki potensi untuk menjadi anggota DPR. Jadi mungkin ya kapan setelah jumlah serikat buruh itu banyak anggotanya dan bergabung dalam satu konfederasi, di situ mungkin saya akan berpikir ulang untuk ke partai buruh. Dalam konteks Indonesia sekarang saya di dapil Abang ini, Abang kan maju menjadi caleg DPR RI dari Partai Golkar. Ada 5 program yang Abang kampanyekan sekarang ini. Nah, apakah itu konkret atau hanya sekedar ya mungkin orang baru membaca program ini mah hanya janji politik aja, ya mungkin bisa ilusi atau bisa nggak diperjuangkan itu. Karena memang Bandungnya seperti itu, Bang. Banyak yang setelah anggota DPR terpilih ya lupa dengan janjinya. Memang ya, saya korban daripada janji-janji politik DPR yang di masa lalu ingkar. Saya korban juga sekarang, saya kurang diminati di beberapa tempat yang pernah dikecewakan. Ya, kita tinggal menjelaskan bahwa 5 program kita itu realistis. Misalnya kan saya bilang kan memperjuangkan kepesertaan BPJS untuk pekerja rentan, itu kan sesuatu hal yang bisa kita secara progresif ya. Artinya mungkin tahun pertama 5.000, tahun kedua 10.000. Mengadvokasi buruh bersama-sama dengan serikat buruh, bukan di tingkat pabrik, tapi ketika misalnya mereka bermasalah dengan bupati atau gubernur, saya kan bisa mendampingi mereka kebijakan-kebijakan yang tidak memihak. Ketiga misalnya ada program kita menyalurkan pekerja masuk ke pabrik, dan bisa di sana kan mahal sekarang. Untuk masuk ke pabrik katanya mahal. Jadi kita bisa nanti melobi perusahaan-perusahaan tertentu kalau boleh menampung
konstituen kita yang memiliki bakat, keahlian untuk bekerja, bukan karena uang. Dan itulah kira-kira. Jadi kita harapkan program itu serealistis mungkin. Bang, saya dapat info nih Bang ya. Untuk caleg di DPR RI di DKI butuh 40 miliar Bang. DKI. Abang ya, DKI ini yang ring 1 ya Bang. Ya. Nah, Abang ini kan latar belakang Abang kan seorang aktivis ya, istilahnya. Yang mungkin bukan seorang pengusaha yang punya logistik yang sangat kuat. Abang udah siap mental nggak Bang? Untuk bertarung ya di wilayah Bekasi. Mental atau uang? Siap uang. Iya, mental dan uang itu Bang. Sudah siap nggak mental dan uang untuk berperang nanti Bang? Memang ketika saya melihat realitas itu, ya rakyat kita juga jadi salah arah karena dari dulu dini dan bukan dengan uang politik ya. Saya memang mengalami banyak benturan di lapangan karena ternyata memang realnya tinggi sekali. Iya. Apalagi kalau seseorang tidak memiliki jaringan massa. Iya. Jadi dia membuat jaringan massa itu kan butuh dana untuk membangun jaringan. Kalau saya kebetulan karena didukung oleh teman-teman konfederasi yang di daerah, jaringan itu tetap ada tapi tidak semahal mereka tidak memiliki jaringan atau baru bertekad jadi caleg tapi tidak memiliki rekam jejak yang bagus selama ini. Jadi saya mengaku itu mahal. Tentu saja saya tidak bisa dari uang saya sendiri. Gagal saya. Jadi saya harus meminta dukungan teman-teman saya. Misalnya tidak harus uang ya. Sekarang ada yang nyumbang kaos. Ada yang nyumbang cetak-cetak, alat-alat, spanduk, macam. Ada juga yang bantu, misalnya ada yang meminta apa itu kursi, ada yang minta alat-alat olahraga, ada yang bisa menyumbangkan. Nah, saya ini sedang berambisi memecahkan mitos. Tidak harus sangat kaya, tidak harus dengan 40 miliar baru DPR. Cerita saya ini kalau ini berhasil akan saya tebarkan bahwa berpartailah memang perlu uang, tapi yang paling perlu adalah memiliki jaringan supaya biaya politik tidak mahal. Jadi setelah ini kita akan lagi ada podcast yang lain setelah berhasil. Ternyata mitos bahwa harus banyak sekali uang itu tidak harus terjadi dalam konteks saya. Mudah-mudahan ya itu bisa saya buktikan. Abang ini kan latar belakang Abang memang seorang aktivis. Nah, bagaimana Abang misalnya terpilih? Apakah bisa membuktikan tetap ke grassroots lebih memihak pada kepentingan rakyat yang di bawah atau lebih memihak pada elit-elit kekuasaan itu? Jadi saya mau katakan memang di teori itu kekuasaan itu atau politik itu adiktif, ada kecanduan. Jadi sekali kita memasuki kekuasaan kita pengen terus bertahan, tapi kita tidak dipilih lagi. Nah banyak aktivis juga akhirnya kena adiktif ini, kecanduan kekuasaan, lebih memilih melayani kekuasaan daripada rakyat. Nah saya juga akan memasuki situasi yang seperti itu. Nah pilihan aktivis adalah tidak mungkin juga Anda masuk langsung teriak-teriak melakukan perubahan apa, Anda akan dipiawi. Teman bagaimana aktivis bisa berselancar di tengah ombak itu sembari terus memberikan janji politiknya yang tadi yang 5 itu sembari terus bisa terpilih kembali. Karena kalau kita terpilih tapi untuk dipiawi berarti kita gagal. Tugas kita membela rakyat. Membela itu berarti jangan 1 tahun, ya 5 tahun, ya sampai udah perlu 2 kali terpilih. Jadi kemampuan bernavigasi di tengah-tengah kancah politik yang seperti begitu atmosfernya, itu juga kecerdasan aktivis. Kecuali saya pemilik partai, saya bisa mengatur partai saya mau kemana. Tapi sebagai pendatang baru, ya kita memang harus sesuai realitas dulu. Melihat, tidak berarti kita mengikuti semuanya apa yang terjadi. Aktivis beda lah, pasti akan ada berbeda satu sama lain. Kira-kira gitu. Abang kalau aku pantau ya di media sosial Facebook, Abang sudah berbulan-bulan bergerilya ke basis akar rumput itu, menjumpai semua kalangan dari tokoh masyarakat, komunitas, buruh dan lainnya. Nah, sejauh ini Bang, sudah sampai mana respon mereka untuk mendukung Abang? Dari 3,5 bulan atau 4 bulan itu memang kami sudah melakukan 57 kali pertemuan dan
mayoritas mengatakan belum ada caleg yang turun selain saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, apakah mereka nanti mau akhir tahun baru mulai rame-rame atau money politik, saya belum tahu. Nah, tapi respon masyarakat seperti karena saya pertama dan mau membuka dialog ya, kan saya berinteraksi ke rumah-rumah, ke pemukiman buruh, saya menghindari tempat-tempat mewah, tidak ada restoran, tidak ada yang kasih uang. Saya mendapat antusiasme yang tinggi dari rakyat. Dan hitungan kami di atas kertas saya itu sudah mendekati kemenangan. Di atas kertas ya, 120.000. Karena di sana pemilih 4 juta. Saya hanya perlu sekitar 3%. Karena 10% 400.000. Kan saya hanya 3% aja. Dan buruh banyak. Belum lagi komunitas yang lain. Dan mudah-mudahan ini tanda-tanda, walaupun politik tidak selalu sesederhana itu cara menghitungnya, ada elemen-elemen lain. Ya tapi karena ini cerita di atas kertas dan reaksi rakyat yang begitu antusias menyambut saya dan mendukung, saya melihat potensi kemenangan itu besar. Mudah-mudahan. Yang terakhir ini Bang, beberapa lembaga riset mengatakan sampai hari ini partai politik masih gagal memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya di kelas bawah. Nah, ini Abang kan sekarang ini rutin melakukan pendidikan politik. Apa benar itu Bang? Dan Abang akhirnya terpanggil untuk melakukan pendidikan politik itu? Ya itulah, kalau di caleg itu ada 2 hukum yang paling terpenting. Number and masyarakat, jumlah dan masyarakat. Apapun hebat melakukan pendidikan politik atau apa, tapi kalau numbers, jumlah yang memilih tidak ada atau sedikit tidak cukup, kalau nggak ada artinya pendidikan politik. Tapi apapun hebatmu, dapat number yang besar, tapi kalau di masyarakat melakukan kesalahan-kesalahan karena hanya kamu berambisi mendapatkan kemenangan politik, tapi tidak paralel dengan aspirasi rakyat, itu juga tidak penting. Jadi saya selalu bermain di saya memiliki numbers and the people. So number and the people is the two most important things in the politik for me. Yes. Demikian kira-kira. Baik, terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya buka atau wawancara pada Bansos, cuma karena berhubung atas waktu yang ini mungkinlah waktu kita bisa podcast lagi. Terima kasih atas pada Bang Rekson yang telah jangan lupa coblos nomor 5. Oke. Hidup guru. Oke. Jadi kalau nggak kenal, pilihnya siapa? Jadi masuk ke kotak itu mikir-mikir gitu lah. Lihat-lihat gitu. Dari yang nonton. Siapa yang dipilih?